Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Nixti Yunisa. Baiklah, kita pada hari ini akan membahas tentang rendah hati. Yang pertama yaitu pengertian rendah hati. Menurut bahasa, tawadu artinya rendah hati. Secara istilah, tawadu adalah sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Adapun firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Adapun kandungan ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi, dan barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat serendah-rendahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu contoh perilaku tawadu. Seseorang yang mempunyai sikap tawadu yaitu ditandai dengan 1. Sederhana dalam berpakaian walaupun sebagai pejabat atau orang kaya. Yang kedua, tidak suka memamerkan kekuasaan atau kekayaan di hadapan seseorang. Bersikap lemah lembut dengan siapapun, yaitu lemah lembut dalam bertutur kata, sopan dan santun dalam bertindak dan berbicara. Yang ketiga yaitu ramah, senang bergaul dengan semua orang tanpa membedakan status sosial. Yang terakhir, menghargai dan menghormati kepada yang lain, misalnya menghargai dan menghormati teman yang berlain agama, tidak gaduh pada saat sedang belajar. Yang ketiga yaitu membiasakan perilaku tawadu di rumah atau dalam lingkungan keluarga. Sebagai seorang anak harus berperilaku sopan dan santun kepada orang tua. Berperilaku lemah lembut di hadapan orang tua, dan apabila bertutur kata, maka dipilih kata-kata yang halus dan baik, bukan dengan kata-kata yang keras dan kasar. Tidak bermasa muka dengan orang tua, apalagi menyakiti hati orang tua. Di sekolah atau dalam lingkungan sekolah, yaitu seorang siswa yang mempunyai sikap rendah hati, yaitu apabila di sekolahnya bersikap ramah, sopan dan santun ketika berjalan, berbicara dan bertingkah laku baik dengan sesama temannya, gurunya maupun dengan petugas yang ada di sekolah. Contoh tawadu rendah hati pada guru yaitu berperilaku sopan dan santun, bertutur kata dengan lemah lembut, mengikuti perkataan dan perbuatannya yang baik, karena guru adalah orang yang sepatutnya dapat ditiru. Di samping itu, guru telah banyak berjasa kepada kita sebagai siswa. Di masyarakat atau dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, sikap tawadu rendah hati dalam lingkungan masyarakat dapat dibagi kepada 1. Sikap rendah hati kepada orang yang lebih tua. Apabila kita bergaul dengan orang yang lebih tua usianya daripada kita, maka kita harus senantiasa hormat kepadanya karena pengalaman hidupnya lebih dulu daripada kita. Adapun cara menghormatinya yaitu bila bertemu hendaknya kita memberi salam atau menyapa terlebih dahulu. Sikap rendah hati kepada orang yang lebih muda. Apabila kita bergaul dengan orang yang lebih muda usianya daripada kita, maka hendaknya atas dasar kasih sayang. Jika sudah demikian, maka yang muda akan menghormati kepada yang lebih tua, karena orang yang muda biasanya akan mencontoh perilaku yang lebih tua. Jadi sikap tawaduk rendah hati bagi orang yang lebih muda usianya harus menghormati kepada yang lebih tua
dan orang yang lebih tua juga harus menyayangi kepada yang lebih muda. Sikap rendah hati kepada teman sebaya. Sikap tawadu rendah hati yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama teman sebaya, yaitu bertutur kata yang baik, bersikap lemah lembut, bersikap sopan dan santun, berbuat baik pada teman, saling menasihati dan saling menghormati. Yang keempat yaitu sikap rendah hati kepada agama lain, yang harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap agama-agama lain, yaitu menciptakan kerukunan secara bersama-sama yang diwujudkan dalam suasana damai, tertib, saling memahami dan menghargai. Yang kedua yaitu menghindari adanya konflik, misalnya saling mengecam atau mengancam. Yang ketiga, agar kita bersikap ramah, tidak saling mencurigai dan memberikan kebebasan bagi setiap orang yang untuk memeluk agama lain. Yang terakhir, berusaha untuk menghindari penyalahgunaan agama untuk kepentingan tertentu. Adapun manfaat sikap tawadu. 1. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Dicintai sesama. 3. Banyak teman. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.